Departemen Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan atau DPTSP merupakan salah satu departemen yang berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1965 dengan nama jurusan Teknik Sipil. Sekarang departemen ini terdiri dari 3 program studi. Yang pertama adalah Prodi S1 Teknik Sipil, yang kedua adalah Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, dan yang terakhir adalah S1 Arsitektur. Departemen ini dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Sakoto Endar Nayono, Magister Engineering MSc, sekaligus menjabat sebagai Koordinator Prodi S1 Teknik Sipil. Kemudian, Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dikoordinatori oleh Bapak Dr. Nuryadin Eko Raharjo, MPD. Dan untuk S1 Arsitektur dikoordinatori oleh Ibu Retna Hidayah, ST, MT, PhD. Nah, kemudian kita akan membahas lebih lanjut atau lebih detail mengenai program studi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Tentunya, untuk program studi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan sudah terakreditasi unggul. Di program ini, kita akan ngapain aja sih? Yuk, mari ikut. Sekarang kita telah berada di bengkel batu dan beton. Di tempat ini, mahasiswa akan berlatih praktik konstruksi. Mahasiswa akan belajar membuat campuran beton, mengecor, dan menguji kekuatannya. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari teknik pemotongan dan penyusunan batu untuk struktur bangunan. Nah, kali ini kita akan memasuki bengkel baja logam dan juga bengkel kayu. Di sini mahasiswa akan belajar mengenai praktik pengelasan, pemotongan, dan perakitan dalam pengerjaan pekerjaan non-struktural dan struktur baja. Di sini mahasiswa belajar instalasi air bersih dan air kotor, mulai dari penyambungan pipa, pemasangan keran, hingga sistem drainase. Bengkel kayu. Di bengkel ini, mahasiswa akan belajar keterampilan dasar seperti pemotongan, pengamplasan, dan perakitan. Bengkel ini membantu memahami konstruksi kayu dan juga sambungan kayu. Saat ini kita sedang berada di Laboratorium Mekanika Tanah. Laboratorium Mekanika Tanah. Di sini, mahasiswa mempelajari sifat-sifat fisik dan mekanik tanah melalui berbagai pengujian, seperti pengujian konsolidasi, uji geser langsung, dan uji pemadatan. Selanjutnya kita akan menuju ke lab bahan bangunan. Laboratorium Material Bangunan. Di lab ini dipergunakan untuk mendukung mata kuliah pengujian bahan bangunan dan teknologi beton. Pengujian yang dapat dilakukan antara lain uji agregat halus dan kasar, uji genteng, uji semen, uji batu bata, uji mekanik beton, uji aspal, dan uji bahan-bahan dari beton. Selanjutnya, kita telah berada di lab struktur. Laboratorium Struktur. Di lab ini, mahasiswa mempelajari perilaku material dan elemen struktur seperti balok, kolom, dan jembatan. Di lab ini juga digunakan pengujian berbagai struktur dengan skala model atau skala penuh. Lab Komputer. Lab ini menjadi penyedia fasilitas dalam pengerjaan berbagai perancangan bangunan keteknik sipilan yang diperlukan oleh mahasiswa. Selain itu, lab ini juga dirancang untuk menunjang mahasiswa dalam pemahaman mengenai aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku pada gambar teknik. Selanjutnya, kita akan memasuki ke lab fisika bangunan. Laboratorium Fisika Bangunan biasa digunakan untuk melakukan eksperimen dasar-dasar fisika bangunan, di antaranya percobaan angka pori, porositas, massa jenis dan berat satuan bahan bangunan, pengujian permeabilitas bahan bangunan, dan lain sebagainya.
Ya, sekarang kita telah berada di Lab Geomatika. Lab ini disiapkan untuk melayani kegiatan survei dan pemetaan. Lab ini juga difungsikan untuk ruang pelayanan, penyimpanan peralatan, ruang perbaikan dan kalibrasi, serta ruang komputasi dan diskusi. Sedangkan untuk aktivitas dan kegiatan praktikum diselenggarakan di lapangan. Selanjutnya kita akan menuju ke lab hidro. Mahasiswa akan berfokus pada studi aliran air dan dinamika fluida. Mahasiswa akan belajar menggunakan peralatan untuk simulasi aliran sungai dan uji hidrolika. Lab ini digunakan untuk mata kuliah eksternal bagi mahasiswa PTSP. Laboratorium konstruksi jalan. Di sini mahasiswa belajar merancang dan menguji material perkerasan jalan seperti aspal dan beton dengan alat uji kekuatan, stabilitas, dan ketahanan. Laboratorium ini memastikan setiap proyek jalan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Lab ini digunakan untuk mata kuliah eksternal bagi mahasiswa PTSP. Nah, sekarang kita telah berada di RB atau ruang bangunan. Disinilah mahasiswa melakukan pembelajaran teori seperti mata kuliah umum. Fasilitas di ruangan ini lengkap dengan papan tulis, proyektor, dan akses internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Ruang ini jadi pusat diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Divisi Rancang Bangun adalah salah satu divisi dari UKM Rekayasa Teknologi. Divisi ini bergerak pada rancang bangun bangunan gedung dan jembatan. Sudah banyak prestasi yang diraih di tingkat nasional. HMTSP berfungsi untuk membangun relasi dan solidaritas antar mahasiswa program studi dan juga membuat program-program yang dapat membangun serta mengembangkan mahasiswa dalam berorganisasi di kampus. Kunjungan industri adalah kegiatan yang dilakukan untuk pembelajaran di luar kelas untuk mengetahui dan memberikan pengalaman seperti apa kegiatan dalam industri. Terima kasih telah menyaksikan video program studi pendidikan teknik sipil dan perencanaan. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran jelas tentang kegiatan, fasilitas, dan organisasi yang ada di program studi kami. Sekian dari kami, Laskar Arjuna.